Pernah nggak kamu menyatakan cinta dengan seseorang, tapi kemudian ditolak? Gimana rasanya? Sakit? Belum pernah? Oke, tapi kamu mungkin pernah ngeliat orang yang ditolak cintanya, terus kemudian sampai cannot function normally. Jadi kayak agak sakit gitu loh. Gak berdarah sih, tapi kok sakit ya? Mungkin kamu kurang relate dengan ditolak cinta ini. Sekarang gimana kalau misalnya kamu ditolak dari suatu pekerjaan misalnya? Nyesek kan? Sampai bingung loh, ini tuh kita mau nyari kerjaan kemana ya tolong. Atau juga ditolak universitas. Waduh, ya ini sih bisa parah banget sedihnya. Nangis 2 hari 2 malam sih. Bisa sampai sebulan sebelum akhirnya move on dan udahlah kita pilih jalan mandiri. Atau juga hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Kayak misalnya, ketika kita mau bergabung dengan satu circle pertemanan, tapi kemudian ditolak. Kayaknya kita nggak jadi main deh hari ini. Tapi pas kamu lihat di IG-nya ternyata mereka lagi main bareng. Kesel, pasti. Sedih, deep down. Iya, atau juga hal sesederhana ditolak ketika kita minta tolong sama orang lain. Well, mungkin yang satu ini agak sedikit dimengerti sih, karena orang gak selalu punya waktu untuk kita gitu. Cuman tetap aja it stings a little, right? Hal seperti itu sebenarnya wajar sekali terjadi karena di video sebelumnya kita udah bahas tentang manusia itu sebenarnya sangat butuh yang namanya pengakuan sosial. Dan video ini sebenarnya adalah jawaban dari sebuah pertanyaan. Gimana sih caranya untuk bersikap bodoh amat dan menjadi berbeda? Yaudah, sebelum pertanyaannya kejawab, kita intro dulu. Channel ini ngebahas semua hal yang diperlukan untuk jadi sukses. Khusus untuk kamu yang ingin sukses, subscribe dan nyalakan notifikasinya sekarang. Kemarin, kita udah bahas bahwa salah satu alasan manusia takut untuk menjadi berbeda adalah karena mereka takut tidak diterima oleh masyarakat. Dengan kata lain, takut penolakan. Tapi, kalau kita terus-terusan takut penolakan, kita jadi nggak berani untuk mengambil suatu resiko besar. Akhirnya apa? Kita mungkin nggak akan bisa mencapai impian kita, karena sometimes untuk mencapai impian kita perlu sekali untuk mengambil resiko besar. So, gimana caranya untuk mengatasi takut penolakan? Menyadari sebuah fakta bahwa semua orang takut akan penolakan. Beneran. It's not just you. Jadi kamu bisa berbisik pada diri sendiri. It's okay. Semua orang juga merasa takut penolakan. It's pretty normal and will happen at some point in your life. Dengan begitu, kamu akan menerima bahwa penolakan adalah situasi yang normal. Kedua, memvalidasi perasaan. Ini terlihat receh, tapi sebetulnya penting. Karena orang lain mungkin lupa bahwa penolakan itu bisa menghasilkan efek yang menyedihkan terhadap seseorang. Apapun sumber penolakannya, mau itu cinta atau mungkin pertemanan atau universitas atau pekerjaan dan lain sebagainya, mereka mungkin menganggap kita lebay dan bilang, jadi sebelum kita seeking comfort ke orang lain, kita perlu untuk memvalidasi perasaan kita bahwa it's okay untuk merasa sedih karena hal ini. Dan dengan menerima bahwa kita merasa sedih ketika ditolak akan membuat kita sembuh lebih cepat. Ketiga, memandang penolakan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Penolakan bisa mengajari kamu banyak hal. Misalnya ditolak universitas. Kamu jadi bisa mengevaluasi lagi tentang apa sih yang kamu lakukan selama ini sebelum apply universitas. Mungkin persiapan kamu kurang, mungkin kamu terlalu banyak main-main. Sama aja. Tapi next time ketika kamu memutuskan untuk ikut jalur mandiri, kamu akhirnya tahu bahwa kamu perlu serius untuk menghadapi hal ini. Atau juga ditolak dari suatu circle pertemanan. Artinya, ini saatnya kamu berpikir tentang apa sih yang kamu harapkan dari suatu circle pertemanan, jenis pertemanan apa sih yang ingin kamu punya. Kalau kata orang-orang, this may not work out, but if it doesn't, I'll have a meaningful experience and no more that I did. Keempat, calm down. Orang-orang yang terlalu sensitif mungkin akan menyikapi penolakan ini dengan sangat serius. Kamu bisa jadi overthinking, spiraling, dan semua emosi negatif lainnya. Kamu mungkin juga bisa menyalahi diri sendiri. Karena kan kalau nyalahin semesta dulu kasihan ya semesta ya. Ini nggak bagus. Jadi, take a breath and calm down your nerve and whisper. Semua akan baik-baik aja. Penolakan ternyata adalah sesuatu yang cukup wajar terjadi. 5.
ngobrol sama support system. Ditolak berarti tidak diterima. Bener kan? Gak salah kan? Sehingga agar kamu merasa kamu diterima, kamu perlu berada di lingkungan orang-orang yang akan menerima kamu apa adanya. That's what we call your support system. Support system adalah mereka yang selalu berusaha untuk always be there for us. Ketika menghadapi penolakan, menghabiskan waktu dengan mereka akan membuat kamu merasa. Tapi kalau sumber penolakannya adalah dari support system kamu sendiri, aku pikir langkah ini nggak akan bisa kamu terapkan kan? Nah, makanya kamu perlu menerapkan langkah-langkah dari sebelum-sebelumnya. Dan dalam case ini, saatnya kamu komunikasi. Talk things out with them. Bilang secara asertif bahwa kamu sebenarnya merasa agak sedikit sedih nih dengan penolakan yang mereka lakukan. Dan mungkin kamu juga bisa tanya ke mereka, apa sih yang bikin mereka itu menolak kamu? Keenam, talk to professional. Sebenarnya kamu nggak perlu jadi orang yang kena sakit mental dulu sih buat datang ke psikolog atau psikiater. Psikolog sih. Kamu juga nggak perlu jadi anak broken home yang bermasalah di sekolah atau di kampus atau dimanapun baru kamu bisa datang ke profesional. Simple, kamu ditolak dan kamu merasa sangat sedih sampai itu tuh mengganggu kehidupan kamu, dan it's okay to talk with them sehingga mereka akan membantu kamu dalam menghadapi masalah ini, mencari solusi. Oke, dan ini poin yang paling penting, ketujuh, face your fear. Terkadang kayak yang udah aku sampaikan di awal, untuk bisa meraih impian kita perlu menghadapi berbagai risiko, salah satunya penolakan. Kalau kita terlalu takut ditolak, maka bisa jadi kita memilih untuk merelakan impian kita, alih-alih menerima dan menguatkan mental untuk menghadapi penolakan itu. Jadi, face your fear. Oke guys, itu adalah 7 cara untuk menghadapi rasa takut akan penolakan. Merasa video ini bermanfaat? Jangan lupa tinggalkan likes dan comment below. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe and hit the notification button so you won't miss the next video. See you in the next video. Bye bye.